Dinas PUPR Banjarmasin kembali akan melakukan penanaman pohon yang terimbas dari pembangunan trotoar wan pembenahan drainase di beberapa titik ruas jalan di kota Seribu Sungai ini. Terpangkasnya pohon yang menghijaukan wan menyejukkan kota ini lantaran akarnya merambat ke dalam drainase sehingga menghambat laju arus banyu. Dinas PUPR Banjarmasin kembali akan melakukan penanaman pohon yang terimbas dari pembangunan trotoar dan pembenahan drainase di beberapa titik ruas jalan di kota Seribu Sungai ini. Terpangkasnya pohon yang kada hanya menghijaukan dan menyejukkan kota ini lantaran akarnya merambat ke dalam drainase sehingga menghambat laju arus banyu. Saling kuatnya akar pohon yang berada di dalam drainase tersebut, maka untuk mencabutnya pun menggunakan ekskavator agar pembangunan trotoar dan pembenahan drainase bisa berjalan lancar. Kepala Dinas PUPR Banjarmasin Suri Sudarmadiah Waitakuni Prima TV memedahkan, setelah pembangunan trotoar dan pembenahan drainase tuntung dikerjakan, maka kembali akan ditanam pohon di sekitarnya, tapi dengan jenis tanaman yang akarnya kada mengganggu. Ya, jadi memang itu salah satu kendala kita ya, karena itu akarnya kan pasti yang selama ini yang kita lihat kan akarnya itu mengganggu drainase kita. Isinya satu sisi kan pohon perlu juga, drainase kita perlu juga untuk mengatur genangan. Jadi memang sekarang sudah kita coba, paling tidak kita tata kembali drainasenya, dan juga nanti ada pohon penggantinya gitu, agar pada saat yang paling riskan kan pada saat musim pasang bimbel lawan hujan. Nah, harusnya tampungan sementara drainase kita tuh mampu menampung, ada menimpas ke jalan. Nah, ini memang sudah sekarang kan sesuai dengan visi misi dan program prioritas pimpinan daerah, kita harus menata drainase dan trotoar di kawasan-kawasan utama Kota Banjarmasin. Jadi sebelum dilakukan kegiatan tersebut, kami sudah koordinasi dengan DLH. Jadi yang istilahnya kami izin nih gimana Pak, kalau kami harus menata drainase, terus pohonnya nanti gimana. Nah, sudah ada teknisnya dari teman-teman DLH. Jadi setelah drainase diselesai, nanti kami akan melakukan penanaman kembali, tapi dengan jenis yang akarnya tidak mengganggu drainase. Banyak itu sudah di kota-kota lain sudah diolah kayak gitu. Jadi insya Allah mohon dukungannya semua, juga dari media nih kan, untuk bisa bahwa ini drainase kita penting, pohon-pohon untuk peneduh juga penting. Suri Sudarmadiah memedahkan, pembangunan trotoar dan pembenahan drainase ini dilakukan di kawasan-kawasan strategis dengan panjang yang berbeda-beda. Tujuannya kada hanya memperlancar jalur banyu, serta kada menimbulkan lagi genangan di jalan, juga memperindah jalan di kota Seribu Sungai ini. Kampung Mangkurat tahap 1 880 meter yang sebelah kiri lah. Kalau kita dari Pemko ke arah sana, itu sebelah kiri. Nah, tinggal sebelah kanan nanti tahap kedua. Terus yang Pangeran Samudra berapa? 1.200 meter. Dari panjang? Itu 1.200 meter, jadi memang itu desainnya. Nah. Kalau jalan kota kita sendiri berapa panjangnya? Kalau itu ada sih datanya di drainase ya Pak lah. Mungkin kami kada ingat detailnya itu. Berapa persen sudah yang sudah didonasikan Mbak? Kalau misalnya ini sudah selesai mungkin hampir kalau yang jalan strategis ya mungkin sudah ada 50%. Untuk strategis kawasan strategis kota gitu. Nanti baru menyisir ke pinggir.